Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan izin edar minyak goreng kemasan. Nah, di konten ini itu berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih tentang cara mendapatkan izin edar minyak goreng. Nah, di konten kali ini akan kami jawab lengkap semua pertanyaan tersebut. Jadi buat kalian nih yang penasaran dan punya bisnis minyak goreng kemasan, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kamera C, apa sih itu minyak dan mengapa sangat dibutuhkan oleh manusia? Jadi sahabat, minyak ini adalah zat cair yang berasal dari tumbuhan, hewan ataupun hasil olahan kimia dan berfungsi sebagai sumber energi, pelumas atau bahan baku berbagai produk. Nah, minyak ini sangat dibutuhkan manusia karena digunakan dalam memasak seperti minyak goreng, lalu bahan bakar yaitu seperti minyak bumi, perawatan tubuh yaitu minyak esensial, serta industri yaitu minyak pelumas dan sintetis. Nah, fungsinya ini beragam nih, menjadikannya berbagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Next pertanyaan, kamera HC, lalu apa saja sih jenis minyak berdasarkan struktur kimianya dan apa bedanya? Jadi sahabat, jenis minyak ini ada dua ya. Pertama ada minyak jenuh, yang kedua minyak tak jenuh. Nah, minyak jenuh ini padat di suhu ruang dan contohnya nih minyak kelapa sawit atau minyak sawit, lalu tahan panas dan cocok untuk menggoreng. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan ini bisa naikkan kolesterol jahat. Sedangkan nih kalau minyak tak jenuh itu cair di suhu ruang, contohnya minyak zaitun, canola atau jagung. Nah, ini lebih sehat nih untuk jantung dan bisa turunkan kolesterol. Tapi tidak tahan panas tinggi, kurang cocok untuk goreng berulang. Perbedaannya jadi ada di bentuk kimianya, efek ke tubuh serta cara penggunaannya. Next pertanyaan, kamera C, lalu apa saja sih jenis minyak berdasarkan sumber pembuatannya dan apa ciri khasnya? Jadi sahabat, jenis minyak ini berdasarkan sumber pembuatan itu dibagi menjadi dua ya. Pertama ada minyak nabati, ini dari tumbuhan. Yang kedua ada minyak hewani, ini dari lemak hewan. Nah, contoh minyak nabati ini adalah minyak kelapa sawit, kelapa, jagung, kedelai, zaitun, dan biji bunga matahari. Ciri khasnya ini biasanya lebih sehat, mengandung lemak tak jenuh, dan banyak dipakai untuk memasak, menggoreng, atau sebagai bahan makanan. Sedangkan nih, kalau minyak hewani ini contohnya minyak samin, lemak sapi, atau telo. Nah, ciri khasnya ini tinggi lemak jenuh, padat di suhu ruang, lebih gurih tapi kurang baik jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, minyak nabati ini lebih sering digunakan di rumah tangga dan industri karena lebih praktis dan juga lebih sehat. Next pertanyaan, kamera C, lalu apa saja sih jenis minyak berdasarkan bentuk fisiknya dan bagaimana penggunaannya? Jadi sahabat, jenis minyak ini berdasarkan bentuk fisiknya dibagi menjadi dua ya. Ada minyak cair dan juga ada minyak padat atau lemak padat. Nah, contoh minyak cair ini adalah minyak goreng, minyak zaitun, minyak jagung. Nah, penggunaannya ini umum digunakan nih untuk memasak, menggoreng, dan juga bahan tambahan makanan. Sedangkan untuk minyak padat ini contohnya ada margarin, mentega, atau shortening. Nah, penggunaan ini banyak dipakai di dalam pembuatan roti, kue, dan juga produk bakery lainnya. Jadi, minyak cair ini cocok untuk masakan sehari-hari. Sementara nih, kalau minyak padat ini lebih sering dipakai di industri makanan dan juga bakery. Next pertanyaan, kamera C, lalu apa sih itu jenis minyak goreng dan mengapa penting diketahui saat memproduksi minyak goreng kemasan? Jadi sahabat, jenis minyak goreng ini adalah berbagai macam minyak yang digunakan untuk menggoreng ya, seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, atau minyak bunga matahari. Nah,
kalian mengetahui jenisnya ini pentingnya karena apa? Pertama, untuk menentukan kualitas dan rasa produk. Kedua, mempengaruhi harga dan juga daya saing di pasarnya. Ketiga, berpengaruh nih pada label gizi dan juga izin edar. Yang keempat, membantu menentukan target pasar. Misalnya nih minyak sawit untuk umum, minyak zaitun untuk segmen premium. Nah, dengan mengenal jenis minyaknya, produsen ini bisa membuat produk yang sesuai standar, aman, dan juga diminati oleh pasar. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih manfaat dan peluang usaha minyak goreng bagi UMKM? Jadi sahabat, usaha minyak goreng ini sangat menguntungkan bagi UMKM ya, karena produk ini dibutuhkan sehari-hari. Minyak curah membantu makanan, menekan biaya produksi, sementara nih minyak kemasan itu lebih higienis dan juga bisa membangun kepercayaan merek. Nah, pasarnya ini sendiri luas ya, dari mulai rumah tangga sampai industri makanan, dan UMKM bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi agen, distributor, ataupun pengemas ulang. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa sih perbedaan kelebihan kekurangan antara minyak goreng curah dan kemasan bagi UMKM, dan apa resikonya jika menjual minyak ilegal? Jadi sahabat, minyak goreng curah ini lebih murah dan fleksibel ya untuk usaha kuliner, tetapi resikonya kurang higienis dan mudah dipalsukan. Sementara itu nih, minyak goreng kemasan itu lebih bersih, menarik dan dipercaya oleh konsumen, namun harganya memang lebih mahal dan izinnya lebih kompleks. Nah, menjual minyak ilegal ini bisa berakibat fatal ya, seperti dikenai denda, kehilangan kepercayaan pelanggan, bahkan izin usahanya bisa dicabut. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih jenis minyak goreng yang dikenal di Indonesia? Jadi sahabat, di Indonesia ini jenis minyak goreng yang umum dikenal itu meliputi pertama, ada minyak kelapa sawit. Ini paling banyak digunakan karena harganya terjangkau dan juga cocok untuk menggoreng. Lalu yang kedua ada minyak kelapa. Ini aromanya khas, sering digunakan untuk masakan tradisional. Yang ketiga minyak jagung. Ini lebih ringan, cocok untuk menumis dan juga salad. Yang keempat minyak kedelai. Ini kaya lemak tak jenuh, cocok untuk masakan Asia. Lalu ada minyak zaitun atau olive oil. Ini lebih mahal, sehat dan cocok untuk tumisan ringan dan juga salad. Yang keenam ada minyak canola. Ini rendah lemak jenuh, cocok untuk diet sehat. Nah, masing-masing ini punya kelebihan tersendiri ya di dalam rasa, aroma, dan juga kandungan gizinya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih potensi keuntungan bisnis untuk produk minyak goreng kemasan ini di Indonesia? Jadi sahabat, market minyak goreng kemasan ini tumbuh pesat ya. Diproyeksi itu mencapai US dollar 3,66 miliar 2025 dengan pertumbuhan sekitar 7-8% per tahun. Dan segmen e-commerce juga diperkirakan mencapai US 115 juta serta tumbuh sekitar 13% per tahun. Nah, ini menunjukkan potensi besar nih untuk UMKM, terutama yang menawarkan produk legal, kemasan menarik, dan juga penetrasi online dengan margin lebih tinggi dan juga peluang ekspansi ke retail modern dan juga platform digital. Nah, potensi keuntungan ini cukup besar ya karena minyak goreng ini merupakan kebutuhan pokok dengan permintaan yang stabil. Produk kemasan lebih dipercaya konsumen, bisa dijual di pasar modern, dan memiliki nilai tambah lewat branding. UMKM juga bisa lebih untung dengan jadi produser, repacker, distributor, atau menjual merek sendiri jika punya legalitas lengkap. Nah, dengan data ini nih, UMKM itu bisa semakin mantap dan strategis merancang bisnis minyak goreng kemasan yang legal, berkualitas, serta siap mencuri peluang pasar. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa sih itu izin edar minyak goreng kemasan? Jadi sahabat, izin edar minyak goreng kemasan ini adalah izin resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa produk minyak goreng tersebut aman, layak dikonsumsi, dan telah memenuhi standar mutu serta keamanan pangan. Nah, izin ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum produk diedarkan atau dijual ke masyarakat, baik dalam skala kecil misalnya PIRT dari Dinas Kesehatan maupun skala besar yaitu BPOM RIMD untuk industri berskala besar. Nah, izin edar juga ini mencakup kewajiban mencantumkan label yang sesuai standar seperti komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan juga nomor registrasinya. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa sih bedanya minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan soal izin edar ini? Jadi sahabat, minyak goreng curah ini adalah minyak yang dijual tanpa merek, label, dan juga kemasan resmi. Biasanya ini untuk pedagang atau industri kecil sehingga tidak wajib punya izin edar. Nah, sementara nih minyak goreng kemasan itu harus punya izin edar seperti PIRT ataupun BPOM karena dijual ke masyarakat luas. Nah, izin ini memastikan produknya itu aman, higienis, dan sesuai standar. Jadi bedanya ini ada pada cara dijual dan juga tingkat keamanannya. Kemasan lebih terpercaya dan dilindungi oleh hukum. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa sih tujuan utama dan manfaat izin edar minyak goreng kemasan bagi UMKM? Jadi sahabat, tujuan utama nih dari izin edar ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan juga memastikan minyak goreng yang dijual itu telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan juga higienitas. Nah, bagi UMKM ini manfaatnya ini antara lain, pertama, produknya itu lebih terpercaya di mata konsumen dan juga mitra usaha. Lalu bisa masuk nih ke pasar modern seperti supermarket, marketplace, ataupun ekspor. Lalu meningkatkan kredibilitas dan juga
juga citra profesional usaha, serta memberi perlindungan hukum jika terjadi masalah. Dan ini pastinya menjadi nilai tambah pemasaran karena produknya dianggap berkualitas dan juga aman. Nah, dengan izin edar ini, UMKM itu punya fondasi legal yang kuat untuk berkembang lebih besar lagi. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis kemasan minyak goreng yang cocok sesuai target pasar? Jadi sahabat, jenis kemasan minyak goreng yang cocok bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan dan juga segmentasi pasarnya. Antara lain nih, pertama ada kemasan botol plastik. Ini 500 ml sampai 2 liter. Nah, ini cocok nih untuk rumah tangga karena praktis dan juga mudah disimpan. Yang kedua ada kemasan pouch. Nah, ini antara 1 sampai 2 liter. Ini populer di kalangan keluarga kecil dan menengah karena lebih ekonomis dan juga fleksibel. Yang ketiga ada jerigen. Ini 5 liter sampai 20 liter. Nah, ini cocok untuk usaha kuliner, warung makan, dan juga industri kecil karena efisien dalam jumlah besar. Yang keempat, ada kemasan refill. Ini tanpa label biasanya. Cocok nih untuk pasar harga ekonomis, tapi harus tetap memenuhi standar kebersihan dan juga legalitasnya ya. Nah, memilih jenis kemasan yang tepat ini akan membantu UMKM untuk menjangkau pasar lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis dan perbedaan izin edar untuk minyak goreng kemasan, serta siapa yang menerbitkannya? Jadi sahabat, izin edar minyak goreng kemasan ini dibagi berdasarkan skala usaha ya. Pertama, untuk BPOM ini menerbitkan izin untuk industri besar dan juga teknologi tinggi otomatis, yaitu BPOM RIMD untuk produk dalam negeri dan BPOM RIML untuk produk impor. Lalu ada PIRT, ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk UMKM skala kecil yang memproduksi secara manual ataupun semi otomatis dari rumah. Jadi perbedaan ini terletak pada skala produksi dan juga teknologi yang digunakannya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih dampak izin edar ini terhadap perkembangan dan pemasaran produk minyak goreng kemasan UMKM? Jadi sahabat, izin edar ini berdampak besar ya bagi UMKM karena dapat meningkatkan skala usaha, memacu kenaikan produksi, serta membuka peluang ekspansi ke pasar retail modern dan juga digital. Nah, di dalam pemasaran, label izin edar ini menjadi nilai jual tambahan yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebelum memiliki izin, produk itu cenderung sulit dipercaya dan terbatas pemasarannya. Nah, setelah berizin nih, produk itu lebih mudah masuk ke toko retail, platform online, dan lebih layak dijual dengan harga yang lebih baik tentunya. Nah, selain itu juga, izin edar ini membantu pengawasan mutu dan kandungan produk yang turut mendukung aspek kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih syarat umum untuk mengurus izin edar minyak goreng kemasan ini? Jadi sahabat, secara umum nih ya, syarat mengurus izin edar minyak goreng kemasan ini tergantung pada jenis izinnya. Apakah PIRT untuk skala rumah tangga atau BPOM untuk skala industri. Nah, beberapa syarat dasar yang biasanya dibutuhkan ini meliputi NIB, sertifikat penyuluh keamanan pangan, ataupun sertifikat CPPOB untuk BPOM. Lalu ada desain label produk yang memuat informasi lengkap, serta data produsen seperti alamat dan juga penanggung jawab. Nah, selain itu juga dibutuhkan hasil uji laboratorium, terutama kadar asam lemak bebas, cemaran mikrobiologi, dan juga mutu fisik kimia untuk BPOM. Lalu ada surat keterangan domisili atau bukti sewa tempat, serta dokumen pendukung lainnya seperti NPWP dan juga foto tempat produksi. Nah, untuk usaha skala kecil atau rumah tangga cukup ajukan PIRT melalui Dinas Kesehatan setempat, atau jika Anda ingin masuk ke pasar retail modern, ekspor, atau menjangkau pasar nasional, sebaiknya ajukan izin BPOM ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja yang wajib dicantumkan di label dan kemasan minyak goreng ini agar bisa mendapatkan izin edar? Jadi sahabat, agar minyak goreng kemasan ini dapat memperoleh izin edar ya, baik dari PIRT ataupun BPOM, maka label produk ini wajib mencantumkan informasi penting nih secara lengkap dan juga jelas. Antara lain nama produknya, misalnya minyak goreng sawit, lalu berat bersihnya misalkan 1 liter, lalu komposisinya seperti 100% minyak nabati atau sawit murni, lalu ada nama dan alamat produsen, nomor izin edarnya, PIRT atau BPOM sesuai jenis perizinannya, lalu label sertifikat halal jika telah bersertifikat, tanggal kadaluarsa dan juga kode produksi, dan serta informasi nilai gizi khusus untuk produk yang mengurus izin melalui BPOM. Nah, semua informasi ini harus ditampilkan ya dengan tulisan yang mudah dibaca, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan aturan label pangan agar produknya dapat beredar secara legal, terpercaya, dan dapat diterima di pasar modern maupun ekspor. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih kode KBLI yang digunakan untuk usaha produksi minyak goreng ini agar usaha saya ini sesuai aturan dan bisa urus izin legalitas? Jadi sahabat, untuk usaha minyak goreng ini berikut adalah beberapa kode KBLI ya yang bisa digunakan sesuai dengan jenis kegiatan usahamu. Untuk produksi minyak goreng nih, pertama ada kodenya 10411. Ini industri minyak mentah nabati, bukan kelapa sawit.
cocok nih untuk usaha yang memproduksi minyak dari bahan seperti kelapa, kedelai, jagung, atau biji bunga matahari. Pokoknya selain sawit ya, di dalam bentuk mentah. Lalu ada 10412. Nah, ini industri minyak mentah kelapa sawit. Jadi ini digunakan oleh pelaku usaha yang mengolah CPO atau crude palm oil untuk menjadi minyak sawit mentah. Lalu yang ketiga ada kode 10413. Ini industri minyak makan nabati. Nah, KBLI ini digunakan oleh UMKM atau industri yang memproduksi minyak goreng siap konsumsi dari bahan nabati termasuk sawit dan juga lainnya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja kode KBLI yang digunakan untuk usaha perdagangan minyak goreng ini agar usaha saya ini sesuai dengan aturan dan bisa urus izin legalitasnya? Jadi sahabat, kalau untuk perdagangan minyak goreng ya, ini kode KBLI ada 46333. Nah, ini adalah perdagangan besar minyak dan juga lemak nabati. Ini cocok untuk distributor ataupun agen yang menjual minyak goreng dalam jumlah besar atau grosir. Lalu ada 47233, ini perdagangan eceran khusus minyak dan juga lemak nabati di toko. Nah, ini cocok nih untuk pelaku usaha retail, toko kelontong, atau outlet yang menjual minyak goreng kemasan secara eceran. Nah, gunakanlah KBLI yang sesuai ya dengan jenis usaha kamu saat mengurus NIB di OSS agar perizinan dan legalitasnya berjalan lancar. Next pertanyaan, Kamera C, lalu gimana sih cara awal ngurus izin dari minyak goreng kemasan? Apakah bisa online? Lama nggak kira-kira prosesnya? Jadi sahabat, jawabannya bisa banget ya. Tapi ini tergantung jenis dan juga skala usahamu ya. Untuk usaha rumahan atau skala kecil ini, urus PIRT-nya lewat Dinas Kesehatan atau via OSS, jadi bisa online. Nah, prosesnya ini sekitar 1 sampai 4 minggu lah. Tergantung nih, ada syarat NIB, KTP, foto tempat produksi, label produk, dan hasil uji sederhana, serta sertifikat penyuluhan. Nah, sedangkan untuk usaha menengah atau besar ini atau mau masuk retail modern atau ekspor, maka urus izin BPOM ini lewat situs BPOM registrasi, proses sekitar 1 sampai dengan 2 bulan, di mana syaratnya ada CPPOB, hasil uji label lengkap, label gizi, dan juga dokumen legalitas lainnya. Nah, tips cepatnya nih, siapkan dokumen sejak awal, konsultasi dulu ya ke Dinas Kesehatan atau BPOM, pastikan juga labelmu sudah sesuai standar. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih contoh nyata keberhasilan UMKM usaha minyak goreng kemasan ini dan pelajaran apa yang bisa diambil? Jadi sahabat, salah satu contoh sukses ini adalah BUMDes Malaudaya di Brebes ya, yang berhasil mendistribusikan minyak kemasan merek Cendana dan Minyak Kita. Nah, Brebes sendiri ini memiliki kebutuhan hingga 700 ton minyak per bulannya, menunjukkan nih besarnya potensi pasar. Nah, target utama sendiri adalah ibu rumah tangga, pelaku usaha kuliner, dan juga warung makan. Namun nih, kendala umum yang dihadapi adalah kurangnya izin edar dan juga pengemasan yang belum sesuai regulasi. Akhirnya BUMDes ini berperan penting sebagai pengemas, distributor, sekaligus penggerak ekonomi lokal. Ini bisa jadi inspirasi bagi UMKM untuk ikut terlibat di dalam rantai distribusi legal dan berkualitas. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih strategi efektif menjual dan memasarkan minyak goreng kemasan lokal untuk UMKM? Jadi sahabat, untuk memasarkan minyak goreng kemasan lokal nih, UMKM itu bisa memanfaatkan media sosial, marketplace, dan juga sistem agen atau reseller di lingkungan sekitar. Penjualan juga bisa dilakukan lewat WhatsApp dengan membuat katalog produk, membagikan testimoni, dan juga promo yang menarik. Label ini sangat penting nih untuk mencantumkan informasi produk, izin edar, masa kadaluarsa, serta membangun mereknya agar produknya cepat dikenal. Buat branding yang unik, aktiflah di media sosial dan tawarkan tester ke calon pembeli. Menggunakan brand lokal sendiri memberi keunggulan nih seperti kemudahan pengelolaan, fleksibilitas di dalam harga, dan juga peluang untuk membangun loyalitas pelanggan. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih yang perlu disiapkan dan diperhatikan di dalam produksi dan juga pengemasan minyak goreng rumahan ini? Jadi sahabat, untuk produksi rumahan minyak goreng ini, Anda membutuhkan alat nih seperti pemeras kelapa, wajan besar, penyaring, botol atau jerigen, dan juga alat press label. Nah, proses membuat minyak dari kelapa ini meliputi memarut kelapa, memeras santan, mengendapkan, menggoreng santan, lalu menyaringnya dan mengemas minyaknya. Gunakan botol PET atau food grade atau jerigen yang bersih sesuai dengan standar. Label produk juga wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa, apalagi jika ingin masuk ke pasar retail. Simpan minyak di tempat sejuk, kering, dan terlindungi dari sinar matahari agar kualitasnya tetap terjaga. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih membangun kemitraan dan distribusi di dalam usaha minyak goreng kemasan untuk UMKM? Jadi sahabat, UMKM ini bisa membangun kemitraan dengan petani kelapa, pengepul, koperasi, atau agen kemasan hingga warung makan. Nah, untuk jadi distributor minyaknya misalnya itu harus tergabung di dalam
Pujle atau terdaftar di Simirah Kemendag. Nah, penjualan ulang minyak hasil kemasan sendiri diperbolehkan asalkan sudah memiliki izin edar ya dan mengikuti standar pangan. Produk juga bisa dijual ke toko kelontong dengan skema grosir ataupun konsinyasi. Nah, pelatihan usaha minyak goreng ini tersedia dari Dinas Koperasi misalnya, Dinas Perdagangan atau CSR perusahaan besar. Jadi, manfaatkan kesempatan itu untuk memperkuat bisnis Anda. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih yang perlu UMKM ketahui soal kesehatan dan keamanan pangan minyak goreng ini? Jadi sahabat, minyak goreng ini sebaiknya hanya digunakan 2-3 kali ya, karena setelah itu kualitasnya menurun. Tanda minyak rusak ini antara lain berwarna kehitaman, berbau tengik, dan berbusa saat dipanaskan. Nah, jika digunakan terus-menerus, ini bisa menimbulkan gangguan pencernaan hingga resiko kanker. Kandungan minyak ini bisa diuji di lab ataupun dengan alat khusus ya. Nah, minyak jernih ini menandakan kualitas yang baik, sedangkan yang keruh itu bisa disebabkan oleh kontaminasi ataupun pemakaian berulang. Nah, UMKM ini wajib menjaga kualitas ini agar produknya aman dan juga layak dikonsumsi. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa bedanya sih bisnis minyak goreng kemasan sebelum dan sesudah punya izin? Jadi sahabat, sebelum punya izin ya, itu cuma bisa jual di sekitar rumah atau pasar tradisional. Konsumen juga kadang ragu karena belum resmi. Nah, kalau sudah punya izin, produknya itu bisa masuk toko, branding lebih dipercaya, dan juga omsetnya bisa naik banyak. Ingat sahabat, izin edar itu bukan beban ya, tapi bekal. Yang kecil bukan usahanya, tapi kalau kita nggak mau berkembang, dan legalitas ini adalah langkah awal menuju tangga sukses yang lebih tinggi lagi. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, apa sih tantangan dan solusi utama bagi UMKM yang ingin memulai usaha minyak goreng kemasan ini? Jadi sahabat, tantangan utamanya itu adalah legalitas produk ya, fluktuasi harga bahan baku, serta persaingan harga dan juga kurangnya kesadaran terhadap kualitas. Solusinya, UMKM ini bisa menjalin kerjasama pasokan tetap dengan petani ataupun koperasi dan mengurus izin edar sejak awal agar produknya itu bisa diterima di pasar luar. Nah, menjual minyak tanpa izin itu bisa berakibat fatal pada sanksi hukum hingga pencabutan usaha. Maka, langkah terbaik itu adalah memulai dengan membuat izin usaha, mempelajari proses produk sederhana, dan juga menyiapkan branding agar produknya lebih siap bersaing. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih tips penting nih bagi UMKM pemula yang ingin memulai usaha minyak goreng kemasan? Jadi sahabat, mulailah dari skala kecil, kuasai proses produksi dengan baik, dan pastikan kebersihan serta kualitas minyak selalu terjaga ya. Gunakan botol gelap dan simpan di tempat sejuk untuk menjaga kualitas produk. Tentukan juga harga jual dari perhitungan HPP, margin, dan juga biaya kemasan. Nah, jika membuat minyak dari kelapa sendiri, pastikan nih mengikuti standar keamanan pangan dan juga ajukan izin edar. Dengan memiliki izin usaha, UMKM itu bisa ikut pengadaan, masuk retail modern, dan juga lebih dipercaya konsumen. Fokus pada legalitas, branding yang menarik, dan pelayanan yang jujur adalah kunci sukses di awal usaha. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya biar urus izin edar ini nggak ribet dan juga tetap hemat biaya? Jadi sahabat, kuncinya ini adalah di persiapan ya, dan juga niat yang tulus untuk jalanin usaha dengan benar. Siapkan semua dokumen sejak awal, terus konsultasi langsung nih ke Dinas Kesehatan ataupun BPOM ataupun konsultan legalitas. Sekarang banyak yang sudah bisa online ya atau via WhatsApp, jadi nggak perlu bolak-balik. Mau hemat juga, gabung komunitas UMKM, ikuti pendampingan gratis dari pemerintah, dan pastinya lebih aman. Jangan lupa juga desain label yang menarik dan sesuai aturan itu penting banget ya, karena itu yang pertama dilihat oleh konsumen. Legalitas itu juga bukan beban, tapi bekal buat usaha kamu melesat lebih jauh lagi. Next pertanyaan, Kamera C, kalau saya UMKM pemula, gimana sih caranya biar izin edar ini nggak ditolak dan juga prosesnya lancar? Jadi sahabat, yang penting nih ya, jangan terburu-buru. Cek dulu data usaha kamu valid, pastikan kemasan rapi dan sesuai standar, dan pastikan juga itu bersih tanpa campuran. Bisa juga minta ke pre-check ke petugas dinas atau merekanya itu biasa terbuka untuk bantu. Untuk label boleh kok bikin sendiri, asal infonya wajib lengkap ya, seperti nama produk, berat, alamat, dan juga nomor izin. Tambah juga barcode nih atau QR code juga bagus buat branding dan transparansi. Apalagi sekarang ini konsumen makin peduli asal usul produknya. Kalau kamu gabung koperasi atau komunitas UMKM, malah bisa urus izin secara kolektif biasanya, jadi lebih hemat dan juga terbantu. Ingat, izin itu bukan penghalang ya, tapi jalan menuju usaha yang lebih dipercaya dan juga tahan lama. Next pertanyaan, Kamera C, kalau saya mau jual minyak goreng kemasan secara online, apa tetap perlu izin edar? Emang nggak bisa langsung jual aja tah?
Jadi sahabat, jawabannya tetap perlu ya. Ini supaya konsumen kamu juga yakin meski jualan lewat marketplace atau media sosial. Nah, produk itu tetap harus punya legalitas resmi karena itu bagian dari tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Izin edar ini biasanya berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang ya. Jadi jangan nunggu habis, urus perpanjangannya lebih awal supaya distribusinya tetap aman dan juga lancar. Izin itu bukan sekedar formalitas, tapi itu bukti bahwa produkmu layak dan kamu serius membangun usaha yang berkah dan juga berkelanjutan. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya izin edar itu bisa bantu promosi dan jualan minyak goreng kemasan saya makin laris? Jadi sahabat, izin edar itu ibarat kartu kepercayaan untuk produk kamu. Jadi manfaatkan dengan maksimal ya. Cantumkan nomor izin edar di kemasan, tampilkan di media sosial, dan jangan ragu pasang di marketplace. Konsumen, apalagi yang berbelanja di toko modern atau instansi pemerintah, itu biasanya lebih percaya kalau produknya legal dan aman dikonsumsi. Bahkan kalau produkmu sudah punya izin lengkap nih, kamu bisa daftar e-katalog LKPP atau masuk retail besar. Jadi izin edar itu bukan sekedar syarat, tapi juga senjata branding dan juga penjualan produkmu. Next pertanyaan, Kamera C, jadi legalitas apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin edar kemasan minyak goreng ini dan berapa lama prosesnya? Jadi sahabat, pertama nih, kalian wajib berbadan hukum ya. Boleh itu PT, CV ataupun PT perorangan. Nah, ini prosesnya itu ada yang 1 sampai dengan 3 minggu ya. Lalu ada paten merek haki. Ini prosesnya itu 1 sampai dengan 3 hari kerja untuk bukti tanda daftarnya. Tapi kalau sertifikatnya itu bisa 1 sampai dengan 2 tahun. Lalu ada uji lab. Nah, ini bisa 1 sampai dengan 2 minggu ya, tergantung antrean di labnya. Yang keempat, ini desain label kemasan. Itu bisa 1 sampai dengan 3 hari kerja tergantung kalian mendesainnya. Yang keempat, 5 PIRT itu atau BPOM itu prosesnya untuk PIRT 1 sampai dengan 3 hari, sedangkan BPOM itu bisa 1 sampai dengan 3 bulan. Lalu sertifikat halal, ini juga prosesnya sekitar 2 sampai dengan 3 minggu ya. Dan juga barcode produk PS1 nih misalnya jika ingin masuk ke retail modern. Nah, berikut ini adalah legalitas yang perlu kalian siapkan untuk produk kalian dan izin edar minyak goreng kemasannya semakin maju lagi. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh minyak goreng kemasan dan penjelasannya dari legalitas haki merek? Oke sahabat, ini di layar kalian bisa lihat ya, ada produk Bimol ini, mulai dari kemasan yang botol, kemudian pouch, kemudian ada yang jerigen. Nah, ini Bimol yang kita cek di haki ya, itu sudah terdaftar. Jadi buat kalian nanti ketika kalian punya produk, kalian wajib namanya daftar paten merek haki ya sahabat. Nah, ini contohnya. Nanti kode kelasnya itu ada di kode kelas 29 masuk ke produk minyak goreng. Kita kasih satu contoh lagi, yaitu nih ada minyak goreng premium nih, ada Sania. Nah, ini ada kemasan pot kecil, pot sedang, dan juga jerigen. Nah, ini juga sudah terdaftar di haki ya sahabat. Nah, ini bisa didaftarkan juga nih, ada kode kelas 29, lalu ada kode kelas 30. Nah, ini buat kalian pahami ya, bahwa setiap nama merek itu bisa kalian berbagai macam kelas, asalkan kalian siap berkas dan juga dananya ya. Jadi sahabat, masih bingung nih soal izin edar minyak goreng kemasan untuk UMKM atau ragu bagaimana cara urusnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Kami akan bantu step by stepnya sesuai kondisi kalian ya. Silahkan langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya. Jangan ragu sahabat, jangan malu, kami siap bantu. Kamera C, bisa nggak bantu urus legalitas untuk UMKM nih, dan prosesnya seperti apa ya? Jawabannya bisa sahabat, kami akan membantu pengurusan full online seluruh Indonesia untuk legalitas bisnis UMKM ya. Kalian juga bisa cek paket promo kami lainnya di link RHC Konsultan PKRT, atau bisa cek aja di link deskripsi video sahabat ya. Berbagai macam paket promo sudah kami sediakan untuk teman-teman UMKM. Sahabat, saya paham, bagi pelaku UMKM, mengurus izin edar minyak goreng kemasan seringkali terasa rumit dan penuh tahapan teknis. Tapi percayalah, izin edar itu bukan sekedar formalitas. Ini adalah pintu gerbang menuju kepercayaan konsumen dan juga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Izin edar minyak goreng kemasan adalah bukti bahwa produk Anda itu telah memenuhi standar keamanan pangan, mutu, serta informasi label yang benar dan transparan. Ini menjadi kunci untuk masuk ke pasar modern seperti supermarket, platform marketplace online, hingga peluang kerjasama ekspor. Bahkan ketika Anda ingin bermitra dengan distributor besar, mengikuti program pemerintah, atau sekedar ingin tampil profesional di hadapan konsumen, legalitas seperti ini akan menjadi nilai tambah yang sangat penting. Maka, meskipun prosesnya memerlukan kesabaran dan ketelitian, mengurus izin edar minyak goreng kemasan adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga langkah strategis untuk membangun reputasi yang terpercaya dan bisnis yang siap naik kelas.
Memiliki izin edar minyak goreng kemasan bukan sekedar soal kelengkapan dokumen, tetapi ini tentang membangun kepercayaan, kredibilitas, dan juga profesionalitas produk Anda di mata konsumen, mitra usaha, dan juga lembaga resmi. Dengan izin edar, produk minyak goreng Anda bisa dipasarkan secara legal dan sah sesuai dengan standar pemerintah. Ini juga menunjukkan bahwa Anda berkomitmen terhadap mutu, kebersihan, dan juga keamanan pangan, sesuatu yang makin dihargai oleh konsumen masa kini. Izin edar membuka pintu ke berbagai peluang, mulai dari masuk retail modern, marketplace online, hingga peluang kemitraan dengan distributor besar ataupun ekspor ke luar negeri. Bahkan dalam program-program bantuan atau kerjasama pemerintah, izin edar ini sering menjadi syarat utama. Jadi, jangan anggap proses ini sebagai beban. Anggaplah ini sebagai investasi jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis Anda. Dengan legalitas yang jelas, usaha Anda akan lebih siap bersaing, lebih dipercaya, dan juga lebih mudah berkembang. Dalam menjalankan usaha minyak goreng kemasan, khususnya bagi pelaku UMKM, tantangan itu memang tidak sedikit, dari mulai sisi produksi, distribusi, hingga urusan legalitas. Tapi percayalah, memiliki izin edar itu bukan hanya sekedar formalitas administratif. Izin edar adalah wujud nyata tanggung jawab dan keseriusan Anda di dalam menghadirkan produk yang aman, higienis, dan juga sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Legalitas ini menjadi simbol kepercayaan, baik untuk konsumen yang menggunakan produk Anda setiap hari, maupun bagi mitra bisnis yang ingin menjalin kerjasama jangka panjang. Dengan mengurus izin edar, Anda menyiapkan fondasi usaha yang lebih kokoh dan profesional, lebih siap menghadapi kompetisi, dan terbuka peluang untuk masuk ke pasar-pasar potensial seperti toko modern, marketplace online, bahkan peluang ekspor. Langkah ini memang butuh komitmen, tetapi manfaatnya akan berlipat ganda untuk masa depan usaha Anda. Jadikan legalitas itu sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan beban, karena di baliknya ada kepercayaan yang siap tumbuh bersama kesuksesan Anda. Jangan pernah merasa sendiri dalam menjalani bisnis minyak goreng kemasan ini. Setiap proses yang Anda jalani, dari mencari bahan baku terbaik, meracik produk berkualitas, mengemas dengan rapi, hingga mengurus izin edar, itu adalah bagian dari perjalanan besar yang penuh nilai dan makna. Ingat, kegagalan itu bukan akhir, dan keberhasilan bukan hanya soal angka penjualan. Ketulusan, konsistensi, dan kerja keras Anda lah akan tumbuh menjadi kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, dan pasar yang lebih luas. Produk yang dibuat dengan hati akan lebih mudah diterima dan dicintai. Bisnis minyak goreng kemasan yang Anda bangun hari ini, sekecil apapun skalanya, bisa menjadi usaha berkelanjutan yang memberi dampak jangka panjang, baik bagi keluarga, komunitas, maupun ekonomi lokal. Maka, teruslah melangkah dengan semangat dan keyakinan, karena usaha kecil yang Anda rawat hari ini bisa menjadi warisan besar yang membanggakan di masa depan. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM Naik Level dengan berbagai macam paket promo, mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT Perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan juga lainnya. Di mana standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, dan juga di sini kalian untuk bertanya, konsultasinya gratis ya. Silakan hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar, atau juga kalian bisa cek di link deskripsi video sahabat. Kami juga sudah bersertifikat BNP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha sahabat. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah inspirasi, wawasan, dan juga ilmu bisnis kalian. Nah sahabat, jangan lupa untuk subscribe, share, serta di like ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya kepada admin kami via WhatsApp. Terima kasih banyak atas menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya.